Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ballagha kullu maraja fi khairin wa afiyah. Al-insatu wal istima'u ila al-khutbah fayatruku sami'u az-zikra wal kalama wa ghairu sami' yatruku al-kalam faqat yajibu raddu salam asna'ul khutbah. Yang ke-10 tahiyatul masjid, yusannu an yusalliha arba'a raka'atin tasyahhudin wahidin yaqra'u fihinna suratul ikhlas 50 marrah fi kulli rak'atin ba'dal Fatihah. Sunnah ketika seseorang sebelum melakukan sholat Jumat, sebelum azan Jumat maksudnya, untuk melakukan sholat yang jumlahnya 4 rakaat tapi dengan 1 salam. 4 rakaat, 1 salam, dan setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah membaca suratul Ikhlas 50 kali. Jadi jumlah semuanya 200 kali. Jadi itu amalia yang dianjurkan oleh Al-Imamul Ghazali. Jadi 4 rakaat, niatnya sunnah mutlak. Kemudian orang yang mengamalkan tersebut pertama mendapatkan kemudahan dari segala hajatnya. Kemudian karena surat Al-Ikhlas itu adalah surah di mana tidaklah orang yang mengamalkannya, maka Allah berikan ada satu kecintaan bagi orang yang mengamalkannya. Jadi tidaklah orang melihat dia itu kecuali senang aja, suka gitu. Dan itu rahasia daripada suratul Ikhlas. Dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat, di mana sahabat itu kalau jadi imam, dia itu sering membaca suratul Ikhlas. Tidak ada surat lain. Jadi makmum tadi protes dan dia datang kepada Nabi Muhammad. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, fulan kalau imam tidak ada lain bacaannya, pasti setelah Fatihah surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, apakah sering? Sering ya Rasulullah. Hampir setiap sholat kalau baca itu tidak ada lain, Al-Ikhlas terus, Qul huwallahu ahad terus. Lalu Nabi bingung juga, ini orang apa tak apal atau apa surah yang lain. Dipanggil sama Nabi. Ini hadis ada di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kemudian dipanggil, apakah engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas di waktu engkau menjadi imam? Iya ya Rasul. Apakah tak ada hafal surat lain enggak? Enggak hafal. Hafal katanya. Kemudian kenapa baca surat Al-Ikhlas terus? Lalu dia jawab, itu simple. Inni uhibbuha.
Aku suka aja sama surat Al-Ikhlas itu ya Rasul. Ya, cinta. Aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Lalu Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakallahul jannah. Karena kau cinta dengan surat Al-Ikhlas, nanti surat Al-Ikhlas itu yang akan membawamu ke surga. Karena cintamu dengan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itulah nanti yang akan membawa dia. Kan simple kata dia kan, karena cinta. Ini pelajaran, ada dua pelajaran. Pertama, keistimewaan surat Al-Ikhlas. Yang kedua, Nabi tidak pernah marah seorang imam yang baca suratnya pendek. Tapi Nabi pernah marah kepada seorang imam yang selalu baca surat panjang. Nah, ini pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang di hadis yang lain kan beda. Hadis Muaz bin Jabal kan beda itu. Ya Rasul, sampai yang tukang kebun itu tidak mau sholat. Karena kalau setiap sholat bacaannya panjang terus. Protes sama Nabi, lalu Nabi bilang kepada Muaz, "Atakuna fattanan ya Muaz. Apakah engkau ingin membawa fitnah di masjidku wahai Muaz dengan membaca surat yang panjang? Yang panjang-panjang. Apakah engkau tidak melihat di belakangmu itu ada yang sakit, ada yang punya hajat, ada yang sudah tua, ada yang punya keperluan, banyak orang di belakangmu bermacam-macam. Dan kau membaca surat yang terlalu panjang membuat fitnah di masjidku." Artinya ada teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Nah, ini dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Nah, itulah keistimewaan daripada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu namanya Al-Ikhlas, tapi tidak pernah disebutkan di dalam ayatnya. Itulah nunjuknya ikhlas. Ikhlas itu bisa disebutkan tapi tidak nampak. Mana ada Al-Ikhlas di surat namanya itu? Tidak pernah disebutkan. Kan nama kan Al-Ikhlas. Kalau An-Nas ada qul a'udzu bin nas. Kalau Al-Ikhlas coba mana ada? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ceritanya Al-Ikhlas itu ada dalam kalimat tersebut. Itu menunjukkan ikhlas itu tidak nampak. Kemudian itu dilakukan 4 rakaat itu dilakukan dalam bentuk tahiyatul masjid. Kemudian bisa dilakukan, ya mungkin bisa datang jam 11. Kalau datangnya sudah mau azan ya tidak bisa, karena panjang kan. Bayangkan 200 kali qul huwallahu ahad, setiap ayat, setiap rakaatnya 50 marrah, 50 kali. Kemudian katakan di sini, wa idza dakhala wal imamu yakhthub. Apabila seseorang tersebut masuk ke dalam masjid sedangkan imam yaitu khatib dalam keadaan khutbah, fa yusalli rak'ataini faqat, maka untuk tahiyatul masjid dibolehkan dia untuk sholat 2 rakaat walaupun khatib tersebut dalam keadaan khutbah. Tidak jadi masalah, tapi ada satu catatan, wa yajibu takhfifuha, maka wajib bagi dia untuk mempercepat sholatnya dan tidak diperbolehkan menambah lebih daripada 2 rakaat. Mengapa? Karena dia sudah masuk dalam posisi khutbah sudah dimulai. Jadi dia sholat cepat, tidak terlalu lama juga sholatnya. Sholat dia 2 rakaat, maka dia masih diperbolehkan. Tapi kalau seandainya terlalu lama, maka katakan di sini ayaqtasira 'alal wajibat wa qila bi an yatruka tatwilahuma urfan.
Wa yajuzu an yam'a sunnatul jum'ah walakin la yajuzu an yusalliya ziyadatan ala rak'atin wala rak'atan ghairat tahiyyah wal qabliyah. Jadi tidak boleh dia menambah lebih daripada 2 rakaat. Sebagian para ulama mengharamkan. Jadi dosa aja. Jika udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia naik lagi sholat lagi, Allahu Akbar. Nah itu tidak diperbolehkan. Nampaknya ibadah, kelihatannya ibadah, tapi tidak dapat apa-apa. Sama kayak orang khutbah dia baca Quran, kelihatannya ibadah tapi bukan ibadah. Itulah kadang-kadang ibadah itu membutuhkan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, kebanyakan amalnya itu tertolak. Tadi tidak mengetahui ilmunya, dia menyangka itu secara logika dia dapat pahala, ya. Dia dapat mendengarkan khotib juga membaca Al-Quran, tapi ternyata dua-duanya dia tidak mendapatkannya. Lalu wala alih, tidak ke sana, tidak ke situ. Dua-duanya tidak dapat. Apakah sholat Jumatnya sah? Sah. Sholat Jumatnya sah, tapi hanya menggugurkan kewajiban saja. Fadilahnya, kita kan Jumat itu kan yang kita kejar itu kan fadilah, keistimewaan di hari Jumat yang tidak Allah berikan di hari yang lain. Itu yang kita kejar. Bayangkan yang kita baca ini adalah sunnah di hari Jumat. Tidak ada di hari yang lain. Tidak kita dapati di hari yang lain. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap waktunya ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, adamul ihtiba li'annahu yurisun naum. Tidak dianjurkan untuk ihtiba. Ihtiba itu adalah misalkan selendangnya itu diikat, kemudian kakinya diangkat begini, dia begini, atau dia beginilah. Di sini kan kalau sebenarnya ada namanya habwa. Habwa itu saya jarang pakai sih. Mungkin pernah lihat Habib Muhammad biasa pakai itu. Ya, yang di begini, itu nanti digini kan, ya, begini habwa. Nah itu kalau di hari Jumat digunakan sambil mendengarkan khutbah, nah itu makruh hukumnya, tidak boleh. Jadi ya sudah biasa saja begini, tidak usah diangkat. Tapi ada ulama yang memperbolehkan, diantaranya Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad mengatakan boleh kalau seandainya memang menambahkan semangat gitu. Dengan dia ikat begini, dia dengarkan itu, wah semangat itu pas. Kan pinggangnya dia itu kan ada enggak begini lah kan. Kalau kan habwa itu kan kalau kata orang Arab itu namanya kursi Arab. Ya, kursi Arab itu duduk begini dia. Ya habwa. Tapi ya menggunakan itu mau lihat tempat juga. Kadang-kadang kalau di Indonesia ini, khususnya di Indonesia, terkadang orang memandangnya kurang etis. Karena ketika kita mengangkat kaki aja itu di samping kita ada orang tua. Itu orang tua kita di samping kita juga sudah risih kan, tidak nyaman gitu. Ini ngapa Pak Ustadz ngangkat kaki model begini, ya kan? Apa begini ini? Kayaknya tidak familiar lah barang ini. Jadi yang menggunakannya juga mau hati-hati. Walaupun itu sunnah habwa itu sunnah Pak. Sunnah dari Nabi SAW. Nabi sering menggunakan habwa itu sering. Tapi tadi itulah bagi ustadz-ustadz yang menggunakan habwa, lihat juga situasi dan kondisinya, tempatnya tadi. Terkadang ada yang orang-orang tua yang belum dikasihkan pemahaman sehingga menggunakan itu, mereka menyangka ini ustadz
kurang sopan kata dia. Kakinya suka diangkat-angkat gitu. Padahal sebenarnya itu sunnah. Sebenarnya itu sunnah. Tapi kalau di hari Jumat tadi mendengarkan khutbah lebih baik ditinggalkan. Kemudian yang ke-12, al-iktsaru minad du'a wa tahari sa'atal ijabah. Memperbanyak doa di waktu-waktu hari Jumat. Di waktu-waktu Jumat itu ada waktu-waktu yang ijabah. Di mana min julusul imam lil khutbah ila salam, dari duduknya seorang khatib, ya, terutama duduk di antara dua khutbah itu kan doa ijabah. Ya, makanya perbanyaklah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang paling afdol itu membacakan Sayyidul Istighfar. Ya, ketika duduk di antara dua khutbah itu kita membacakan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Min 50 qawlan walakin aktsaral ulama innaha akhiru sa'atin min yaumil jum'ah wa qila indal julusi ma bainal khutbatain wa laysa min syartid du'a huna talaffuz bal ihdaruhu fi qalbi kafin kama fi bisyrul karim. Jadi sunnah saja, lebih baik berdoanya di dalam hati dan tidak dilafatkan. Jadi berdoa saja di dalam hati. Di antara salah satu juga doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada namanya Sa'atul Fatimiyah. Sa'atul Fatimiyah itu adalah waktu-waktunya Sayyidah Fatimah. Jadi putri Rasulullah itu sering berdoa di hari Jumat pada waktu kira-kira sudah hampir mau azan maghrib. Kira-kira azan maghrib itu jam 6, setengah 6 lah kira-kira. Nah, setengah 6 itu jangan ditinggalkan, khususnya untuk ibu-ibu. Itu namanya Sa'atul Fatimiyah. Sa'atul Fatimiyah itu jamnya Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah, dan itu waktu yang sangat ijabah. Kalau kita berdoa di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada waktu-waktu yang memang Allah pilih kan untuk kita, doa kita cepat diijabah. Ya, di antaranya kalau malam yaitu tahajud, ya, waktu sahar. Beda kita berdoa di lain waktu sama waktu sahar, yaitu waktu sahur jam 2:30. Beda, kualitas doanya juga berbeda karena beda tempat, beda waktu, beda masa, beda juga. Kita misalkan sholat di sini sama sholat di Mekah beda, tidak sama. Kita sholat di sini 2 rakaat, ya tetap saja pahalanya 2 rakaat. Coba kalau sholatnya di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 rakaat. Cuman 2, tapi pahalanya 100.000. Di Madinah, sholat kita di sini 2 rakaat, di Madinah 1.000 rakaat. Di Masjidil Aqsa 500 rakaat. Jadi beda tempat. Beda tempat itu sudah membedakan segalanya. Berbuat pahala di Mekah, kita sedekah 1 rial misalnya. Itu pahalanya itu bukan 1 rial. Itu pahalanya berlipat-lipat karena kita bersedekah di tempat yang memang tempat yang diistimewakan oleh Allah. Kita sini ya 10.000 ya sudah 10.000. Tapi kalau di Mekah berbeda. Sama. Berbuat dosa di Mekah sama berbuat dosa di sini juga berbeda. Maksiat di Mekah sama maksiat di sini beda jauh. Di sana berpuluh-puluh kali lipat dosanya. Di sini ya 1. Ya, tadi itu karena beda tempat. Bisa ke maksiat di Mekah, Pak Ustaz? Saya bilang enggak bisa.
Kalau memang niatnya pergi ke sana untuk maksiat, diperlihatkan oleh Allah. Kan pernah seseorang tidak setuju dengan pendapat Buya Hamka. Kata Buya Hamka, engkau nanti kalau pergi ke Mekah, engkau tidak akan melihat maksiat. Ya. Ini si murid mendengarkan wejangan daripada Buya Hamka. Pergi dia ke Mekah, pergi dia haji, pulang dia haji, dia protes sama Buya. Buya, kata Buya, kalau orang ke Mekah itu tidak melihat maksiat, dan saya melihat, wahai Buya, saya melihat perempuan, saya melihat ini dan semuanya lah dia ceritakan. Kata Buya Hamka, saya pergi ke Amerika, tapi saya tidak melihat maksiat. Oh, tidak mungkin Buya. Amerika itu tempatnya maksiat, apa aja ada. Kata Buya, semua itu tergantung niatmu. Karena niatmu dari Indonesia pergi ke sana untuk bertemu dengan benda seperti itu, ya Allah temukan. Tapi kalau niatmu itu baik, maka Allah lewatkan. Pergi saja kita dalam suatu tempat, Bapak. Kita pergi dalam suatu tempat, kalau niat kita baik, insya Allah Allah selisihkan. Allah selisihkan dengan tempat-tempat yang tidak baik, dengan pemandangan-pemandangan yang kurang ajib. Allah selisihkan begini dan begitu. Sehingga nanti kalau kita dapat cerita dari orang, apa kok tak pergi tempat situ? Dekat tuh. Di sini tuh ada tempat loh. Tempat ini, tempat itu. Oh iya, aku tak tahu. Allah tidak temukan kita dengan kawan yang seperti itu. Allah juga tidak berikan kita pikiran untuk ke tempat itu karena niatnya baik. Makanya kita itu kalau berjalan kan ada doanya, ada doa safar. Doa safar itu adalah diantara salah satu artinya, terjemahannya, doa safar itu, ya Allah lindungilah aku dari pandangan-pandangan yang tidak menyenangkan, pandangan-pandangan yang berbau maksiat, arah-arah untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, itu minta sama Allah kita dialihkan. Takutnya kita nanti kalau dalam perjalanan hati kita berubah. Nah, itu tergantung niat kita kembali lagi. Nah, kembali lagi di hari Jumat itu dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Kemudian yang ke-13, al-ityanu bil musabbahat ba'daha wa qila an yuharrika wa qabla an yuharrika rijlaihi wa yatakallam. Jadi untuk membaca 7 kali suratul Fatihah, kemudian 7 kali qul huwallahu ahad, 7 kali qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali qul a'udzu birabbin nas, dan itu dibaca setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dengan syarat kakinya tidak dirubah. Ya, kakinya tidak robah dan tidak diperbolehkan dia untuk berbicara. Jadi zikirnya itu langsung salam, setelah salam langsung nanti membaca suratul Fatihah 7 kali tadi, 7 kali. Dan itu tidaklah orang yang membacanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Nah, itu amalia setelah setelah sholat Jumat. Jarang sih yang menggunakan itu, hanya beberapa masjid yang mengamalkan itu. Di antaranya Jalan Tebu, kemudian Masjid Jami, Al-Falah, Al-Falah. Itu rata-rata menggunakan itu. Tidak apa-apa kalau seandainya memang pengurus masjid ingin menggunakan itu, tidak apa-apa. Ya, bagi mereka yang pengen keluar, ya keluar saja. Yang kepengen cepat, monggo silahkan. Kalau pengen mengamalkan ini, karena dia tidak berbentuk langsung berzikir, tidak, tapi dia langsung assalamualaikum warahmatullahi, langsung alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim al-fatihah 7 kali, karena nggak lumayan lama ya, lumayan lama ya. Kalau ingin dosa kita diampunkan, ya baca. Kalau kepengen tidak diampunkan, ya tak usah baca. Gitu.
Ini kan amalia. Nah, kalau tidak ada amalan kita ini repot urusannya Bapak Ibu. Zikir itu kan bentuk daripada amalan agar sesuatu kita melakukan sesuatu tapi ada nilainya gitu. Bukan hanya satu bentuk amalan tapi tidak ada sandarannya. Kita kepengen ada satu amalan yang kita lakukan bersanadkan dari guru, dari Rasul sampai ke Rasulullah. Nah, itu yang kita ingin ya. Jadi bukan sekedar mengamalkan tapi tanpa ada tuntunan. Ya, akhirnya nanti berbahaya. Makanya adanya buku-buku zikir yang dikumpulkan oleh para ulama. Nah, kenapa zikir-zikir kalau yang dikumpulkan para ulama itu ada batas-batas jumlahnya? Misalkan tasbihnya 3 kali, kemudian sholawatnya 11 kali misalkan, ininya 7 kali. Kenapa sih tidak 100 ya semua? Begitu. Kan lebih banyak, lebih bagus. Atau 3 kali ya semuanya. Ngapa sih ada 7, nanti ada 10. Nah, itulah rahasia orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini kan pintu, Pak. Pintu itu kan ada kunci. Nah, kunci itu, anak kunci itu, mata kunci itu kan tidak sama. Cuma antum punya motor, lihat kuncinya. Ya, yang ada giginya. Ya, kalau ada yang remote-nya tak ada lah. Kan begitu. Ya, kunci gigi. Kadang kunci pertama giginya sedikit ya. Yang kedua panjang, tinggi. Yang ketiga kecil lagi. Kemudian sedang, kecil. Jadi ini kalau dipanjangkan sedikit saja, yang pendek tadi dipanjangkan, maka pintu itu tidak terbuka. Tidak bisa. Dia harus sesuai dengan anjuran daripada si guru tadi. Nah, guru itu dapatnya dari mana? Guru itu dapatnya dari ilham, pandangan mata batin dia. Itulah gunanya. Jadi tidak bisa sembarangan. Enggak, aku semau hati aku. Mau baca ini sekian gitu. Kecuali yang bentuknya itu seperti sholawat, istighfar, itu semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau yang lain-lainnya disusunlah sama para ulama. Makanya ada namanya rotibul haddad. Ya, rotib itu adalah sebuah penjagaan, perlindungan untuk diri kita. Dikumpulkanlah dari banyaknya hadis. Ya, itu kan rotib haddad itu kan isinya hadis semua, Pak. Itu hadis itu. Hadis dari Nabi SAW dikumpulkan jadi satu wiritan. Kan enak tuh. Kita tidak lagi ngambil ini udah hadis semua. Tasbihnya itu hadis. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un itu hadis. Semua itu hadis-hadis semua itu. Tidak ada yang bukan hadis kecuali nanti yang tartibul Fatihahnya itu bukan hadis, itu adalah, dan itu juga bukan dari pengarang, dari orang setelahnya. Dari pengarang sendiri tidak menyertakan itu. Jadi semua itu hadis, minta husnul khotimah, itu hadis semua. Jadi susunan itu adalah susunan hadis dalam berbentuk namanya roti. Agar kita tidak payah-payah lagi. Nah, keistimewaannya apa? Penjagaan. Karena zikir-zikir yang disimpan di situ banyak untuk menjaga kita. Menjaga apa? Menjaga misalkan dari godaan jin, setan, iblis, apalagi godaan orang-orang jahat. Ya maklum, kita ini kalau hidup tak punya benteng, mudah orang untuk mengusik kita. Misalkan antum itu punya nikmatnya terlalu banyak, kayak semuanya itu ada semua gitu. Jangan kira tidak ada orang yang hasud. Jangan. Fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Setiap antum itu punya nikmat, pasti ada yang hasud. Pasti ada yang nggak suka. Entah itu keluarga, entah itu kawan. Antum naik jabatan di kantor. Jangan kira semuanya senang. Ya. Oh yo, selamat. Dibuatkan ini. Iya, bagian kotak sini senang. Yang kotak sini
nunggu antum bila jatuh. Nah begitu. Antum buka usaha, alhamdulillah, antum selamatan, kemudian sukses, ngundanglah anak yatim semuanya. Ya posisi yang di situ senang. Tetangga sebelah mandang apa namanya, tokonya tidak, beda cerita. Nah, jadi setiap kenikmatan itu ya, ada yang tapi kita tidak bisa mencegah orang lain untuk hasud kepada tidak bisa. Ya, karena setiap yang hasud itu pasti satu profesi, Pak. Ya, pasti. Antum misalkan ya, pembalap misalkan, yang hasud ya pembalap. Tak mungkin yang hasud itu tukang somai. Tidak mungkin. Apa urusan tukang somai dengan antum pembalap? Kati kaulah kata dia. Kan begitu. Antum misalkan jualan apa misalkan? Antum jualannya apa? Ya yang hasud ya yang jualan, yang tidak senang ya pasti satu profesi. Ini ustadz nih apa namanya viral benar, begini. Yang hasud juga nanti ustadz sebelah. Jadi ya begitulah. Tidak mungkin yang bagian profesi antum ini nanti yang hasud orang lain, jarang didapati. Ya, kalau antum naik jabatan yang hasudnya sebelah. Ya kalau antum tanya tukang sapu, dia tuh naik jabatan, gak dia lah dia mungkin tak ada urusan aku kata dia. Dia naik jabatan, mungkin dia minta kata dia, kau bodoh kata dia. Malah gitu yang kena salah kan. Coba kalau dia sama dia, misalkan ini dia sama dia, ini tukang sapu sama tukang sapu. Cuman tukang sapu ini langsung naik jadi apa gitu kan? Tempatnya agak bagus sedikit, bukan tukang sapu kayak. Gila dia nih kata dia. Ngapa dia bisa begini? Kira-kira seperti itulah. Makanya fa inna kulli dzi nikmatin mahsud. Setiap nikmat itu ada yang hasud. Nah, kita yang diberikan oleh Allah nikmat harus pandai-pandai juga menjaganya. Ya, agar tidak menjadikan sebuah fitnah dengan hal-hal tadi. Orang yang hasudnya yang berkelebihan tanpa didasari dengan ilmu agama, dengan cara yang tidak benar. Ya, entah itu dengan guna-guna, entah itu dengan mengirimkan barang-barang yang nauzubillah min dzalik. Nah, posisi-posisi seperti itu dihantarkan kepada kita dan posisi kita tidak ada benteng. Nah, penjagaan tadi tidak ada. Nah, inilah zikir-zikir inilah penjaganya kita, membentengi kita dari barang-barang yang ingin masuk seperti godaan-godaan seperti yang jin, bangsa iblis apa semuanya. Karena kalau kita punya benteng, insya Allah selamat. Kalau ada yang nyerang, ada benteng kan sedap. Tapi kalau kita sendirinya kosong, tidak punya zikir, tidak punya apa, ya mudah benda itu masuk dengan mudahnya. Nah, makanya zikir itu sangat penting sekali. Ada satu amalan yang kita lakukan. Tidak usah gak terlalu banyak zikir. Apa namanya yang aneh-aneh, udah yang simpel-simpel saja. Kalau hidup zaman sekarang ini yang simpel-simpel saja lah. Ya, saya Pak Ustadz baca apa la ilaha illallah 100.000 kali. Ini pokoknya habis semua dibaca. Allah ini nanti takut medam nanti. Ya begitu. Lama-lama medam nanti dia. Oh begini dia. Ngapa kok aku kebanyakan zikir kata dia. Mau zikir disalahkannya. Ya, semua itu ada tuntunannya, ada tata caranya gitu. Makanya tadi dibuatlah ulama-ulama membuat zikir pagi, ada zikir sore, kan ada tuntunannya biar kita teratur, nyaman. Kemudian tapi saya tak ngelarang kalau mau zikirnya sampai 100.000 kali, monggo, silakan. Gitu. La ilaha illallah saya Pak Ustadz 100.000. Oke. Apa lagi? Tasbihnya 500.000 Pak Ustadz. Oke. Baca semua itu. Baca dari itu yang letih Pak Ustadz. Siapa suruh? Begitu. Setan tuh paling suka menggoda orang yang kalau ngamalkan itu banyak-banyak. Tapi tak istiqomah. Ya, makanya amalan itu yang paling afdol itu adalah istiqomah. Istiqomah itu yang mahal. Makanya dikatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat.
Karena keramat yang nyata itu adalah istiqomah tadi. Itu keramat yang nyata. Tidak mungkin orang itu bisa istiqomah kecuali Allah berikan suatu karomah tadi. Yaitu dia bisa bertahan. Itu apa? Keramat nyata yang Allah berikan kepada dia. Kemudian doa lagi, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asiyatik bi fadlika amman siwa. Ini dibaca 4 kali setelah sholat, tapi ada amalan yang membaca ini 70 kali sebelum azan Jumat, maka Allah akan berikan kepada dia satu keistimewaan. Di minggu itu tidak akan mendapatkan kesulitan dalam ekonominya kalau dia baca 70 kali. Jadi kalau dia ada hutang, maka di minggu itu insya Allah hutangnya akan dimudahkan untuk dibayar. Tapi kalau dapat bayar itu. Jadi aghnini bihalalika an haramik, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id. Karena ini doanya diambil daripada Asmaul Husna. Allahumma ya Ghani. Ya Ghani kan sifatnya Allah. Ghani. Allah itu maha kaya. Jadi jangan takut. Jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Jangan takut tidak makan. Selagi kita hidup, rezeki kita pasti ada. Pasti ada. Pasti. Kalau udah mati rezekinya habis. Itu ya. Selagi hidup pasti ada rezekinya. Gak usah bingung. Apa bingung? Karena orang bingung dengan rezeki. Bingung saya nih. Kebingungan kita itu sebenarnya bukan dalam bentuk kebutuhan. Rata-rata orang yang bingung itu adalah mencapai keinginan. Lihat saja. Karena kalau bentuknya kebutuhan, Allah pasti akan berikan jalan keluar dalam segalanya. Buktikan. Antum tak punya motor. Ini orang tak punya motor. Tapi kebutuhan dia harus punya motor. Ya. Dan motor tersebut mau tidak mau dia harus ngutang. Pasti Allah akan berikan jalan untuk bayar angsurannya. Antum butuh tapi jangan beli motor yang apa? Antum beli motor moge pula. Itu bukan kebutuhan, itu melagak namanya. Oh, pening. Itu bukan kebutuhan. Ini bentuknya kebutuhan. Tidak mungkin Allah itu tidak memberikan kebutuhan kita, tidak. Yang rata-rata sulit itu keinginan. Dia udah punya motor, alhamdulillah kalau digas tidak mundur, masih maju, gitu kan? Karena dia nengok brosur tadi itu, cantik nih DP 0 kata dia kan. Kali-kali kalau sebulan cek kalikan palinglah cuman nyarikan duit benda ini cuma 30.000 ya. Per hari 30, ya setengah akhirnya 30. Rokok aku ya ada berapa kata dia kan. Mulai dihitung-hitungan. 30.000 per hari. 900.000 dalam satu bulan. Iya kalau ada. Ini kan kalau cerita ada. Kalau kita ada. Begitu. Kalau memang kebutuhan antum, insya Allah barang tak ada. Ya, posisinya harus punya untuk mencari nafkah. Masya Allah tak kasih. Pasti Allah kasih. Tapi ingat, kalau kebutuhan. Mau tidak mau harus kontrak rumah. Harus punya rumah. Tidak mungkin anak istri tak ada rumah kan? Kebutuhan. Ya sudah, kebutuhan. Allah pasti akan kasihkan jalannya. Tidak usah pikir macam mana ceritanya. Itu bukan Tuhan. Ya kita ini manusia. Kalau kita nih sering bingung-bingung, kalau mau coba keterbatasan otak manusia ini, antum pergi ke kafe, dengan banyaknya orang jualan apa? Handphone itu. Ya, macam mana ngatur pembeli coba? Kalau antum disuruh ngatur pembeli, kira-kira gimana? Antum yang ngatur, pembeli itu beli ke tempat mana? Coba bisa enggak? Pembeli datang. Ke kantor sana ya kata dia. Sana. Pembeli lagi kedua. Pembeli ketiga, mulai bingung antum nanti nih. Ya Allah, mak, sana kawan aku nih sian kata dia. Kan? Yang sana udah kita kasih, dia bilang, kau giliran pembeli HP murah, kau berikan aku, giliran pembeli HP mahal, kau berikan ke dia. Mulai. Padahal kita tak tahu, ini beli atau tidak, jadi atau tidak. Bingung kan?
Tapi kalau Allah yang ngatur, toh saya bingung. Kadang-kadang kita maaf, Pak Bu, kita ini kalau berdagang kalah sama orang Cina. Betul. Saya punya kawan itu tanya, kau tak takut ke jualan sinek kau? Sama semua nih. Biarkan ya, kata dia. Lebih banyak, lebih bagus, kata dia. Rezeki kita kan sama-sama ada, kata dia. Apa yang perlu ditakutkan? Oh, kata dia. Nah, ya. Konsep dia itu nyaman. Kalau kita, ini dagang nih, bukalah dia rumah makan. Sebelah buka rumah makan, mulai dia bergegar. Tak lama besok dia pergi ke apa namanya, ke orang pintar. Coba kak kau kasihkan, kak kau tabur-taburkan apa namanya, apa namanya, tanah kubur ke apa, biar orang tak nampak. Ya Allah mah, biarkanlah, biarkan dia. Orang nak begini. Udah rezekinya Allah. Saya waktu buka depot, Pak, sebelah saya itu maaf orang Cina. Dia enggak apa-apa kata saya, buka saja. Enggak apa-apa. Loh, Pak Noh tak takut ke? Apa yang mau ditakutkan? Enggak buka. Oke kan saya. Nah, Bapak di mana tempatnya? Di sana kan? Ya sudah, saya tidak akan pernah ganggu pelanggannya. Bapak kata saya, sana. Kok gitu Pak Noh? Iya, itu kan punya kamu kata saya. Saya enggak mau, udah. Ambil saja di situ. Udah lama-lama dia bilang, Pak Nuh, saya kekurangan air kata dia. Boleh enggak saya ambil air Pak Nuh? Tapi harganya lebih murah. Enggak apa-apa, ambil saja kata saya. Oh, bingung, tambah bingung dia. Kata dia, ya, ini beradu nih kata dia. Ini Cina sama Arab nih saya bilang kan. Siapa yang kuat nih kata saya kan, pedagang nih gitu. Akhirnya dia pening sendiri deh. Aduh kata dia, bingung saya lihat Pak Nuh jualan kok begini kata dia. Ya, udahlah jualannya murah kata dia. Ayah saya murah. Waktu Covid mau tak mau dia harus naik. Saya tak bisa naik karena pikir saya tak bisa naikkan barang ini karena saya tahu tempat saya macam mana, kondisi ekonominya orang-orang masyarakatnya. Ya, tak bisa. Aduh kata dia, payau jualan samping ini kata dia. tak bisa bersaing nih kata dia. Ya, lama-lama dia pula mundur. Kan bukan salah saya kata saya. Ya, saya tak pernah ngambil pelanggannya, tak pernah apa. Justru saya ngasih pelanggan malah. Ya, kembali lagi, kenapa harus takut? Semakin banyak orang yang di samping kita berdagang, semakin semangat, semakin ramai. Opsinya paling banyak, pilihannya banyak. Kita ini ngerasa takut dulu. Rezeki itu tak pernah tertukar. Bukan sendal jepit yang antum bawa ke masjid. Bawa warna biru, bisa balik warna berbeda. Itu ya sendal jepit, tak bisa tertukar. Kalau udah memang rezekinya depan mata, kalau bukan rezekinya, subhanallah. Ini udah jelas nih rezeki ini depan mata. Ada aja nanti hal inilah, itulah, tak jadi lagi. Allah alam, itu rezeki yang Allah jangan takut dengan rezeki. Allahumma ya ghani, Allah maha kaya. Jangan membuat kita takut. Macam mana kalau tak kerja Pak Ustaz? Tak kerja pun tak apa-apa. Siapa bilang tak kerja mati? Ayo. Siapa yang bisa buktikan saya kalau orang tak kerja mati? Tempat saya banyak orang tak kerja. Saya tunjukkan kalau Bapak Ibu mau. Ayo pergi tempat saya. Kita tengok kan, kalau tiap pagi itu udah ada yang rokok dah. Ini kumpulan-kumpulan itu. Antum mau pergi, ayo saya tunjukkan. Kalau pagi ada kelompok. Kalau siang ada. Malam lebih banyak lagi. Malam lebih banyak lagi. Tapi rokok, kopi, tepuf. Entah tak lama dia main bok. Wah, kan? Bekakak-kakak tawa. Kakak senang ya hidup lah. Kan antum cari duit apa semua, kadang senyumnya tak ada. Pusing. Udah ada duit nih 20 juta. Saya kalau ada duit 500.000 ya. Duit saya betul ya. Bukan duit utang, bukan duit apa. 500.000 ya di ATM saya. Wah, macam raja saya, Pak. Ya, saya panggil, sini. Ya, ngapa? Kau nak ngapa? Nih. Kau duduk kawan dengan aku belikan kau rokok, kau belikan kau ini, kau duduk. Yang penting kau buat aku ketawa ya. Dah. Selesai. Apa yang mau udah punya duit di ATM 20 juta. Utang selesai, semuanya udah ada. Ini masih pusing. Subhanallah. Maunya ngapa? Senyum bah saja.
Kenapa? Macam mana 20 juta nih bisa ngelipatkan lagi 3 kali? Yo Allah, Pak. Dia mikir ini ya belum habis, Pak. Antum jalankan aja, nikmati yang ada sambil berjalan. Kan nyaman hidup begitu. Ini pusing. Kenapa? Tak ada duit ke? Ada, kata dia. Alhamdulillah, Beb, kata dia. Tujuan saya, ya Beb, 700 juta. Masih pusing. Ya Allah, kata saya. Antum 700 juta pusing. Kau kasihkan aku 700.000 tuh, ketawa aku, kata. Memang gitu. Apa dia pusing? Ya Allah, udah ada duit Pak, masih pusing. Allah, saya di kampung saya tuh, Pak. Aneh-aneh orang. Iya. Ada sampai dia ngambokan duit, Pak. Dia habis jual tanah. Masih hidup orang. Terkenal kampung kami itu. Kampung saya itu aneh-aneh lah pokoknya. Itu duit dia hambongan. Saking dia tahu aku dia kaya, kata dia. Oh, gitu kan ya. Kau ambil, kata dia. Saking kaya, Pak. Habis itu miskin lagi. Tak boleh. Bukan hati gitu. Degil. Dia bilang apa? Sini kau. Kalau kau bisa buat aku ketawa, mak puluh, kata dia. Kalau bisa ngelakak 100, kata dia. Kau manggil ya, mak puluh. Sini kau. Manggil ya tuh, Pak. Kalau duduk bisa ketawakan dia 100. Tak pernah kan Bapak jumpa manusia macam itu kan? Apa hidup terlalu serius benar? Pergi ke kampung saya. Gitu. Serius benar, di komplek ini kan serius nih. Tetangga ya tak dapat tegur. Berat urusan apa? Nanti lama-lama tua nanti. Iya, happy Pak, happy. Kalau di kampung tuh banyak aneh-aneh, Pak. Kalau di komplek ini payah, saya tengok. Wah, berat. Kalau di kampung sedap. Tengok. Makanya tadi, apakah ada orang yang kerja tak mati? Mana ada? Banyak tak kerja-kerja. Dari muda Pak, sampai sekarang, dari saya kecil sampai saya besar gini ini 40 tahun, tak ada kerja. Tak ada kerja. Itulah dia. Yang buat kita mati itu, Pak. Kalau dia berbini cepat dia mati itu. Ya coba ya. Bukan tak kerjanya. Bini merepek itu yang buat dia cepat mati. Itulah dia. Itu ya kata saya. Kalau dia tak ada kerja, itu tak ada urusan. Tapi kalau dia udah berbini, coba dia tak kerja. Kau dengarlah tiap pagi itu. Itulah bapak yang akan mati cepat tuh. Macam mana ngopi, kerja tak ada, kau tak ada beleter. Kau rokok terus, kopi jalan terus. Ini kau tak pikirkan. Mulai bapak. Itulah yang buat kita cepat mati itu. Bukan tak kerja. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kira-kira seperti itulah ya. Doa tadi itu, Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnini bihalalika. Ya Allah, kayakanlah aku dengan kehalalanmu, an haramik, dan jagalah aku dari keharam. Jadi kita minta kaya tapi dari jalan yang halal. Kemudian wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, dan dengan hartaku ini aku bisa taat kepadamu untuk tidak bermaksiat kepadamu, dan aku selalu mengagungkanmu dari yang lain. Itulah doa yang dibaca setelah di hari Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Monggo silakan. Tak ada kita selesai. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir apakah dengan wudhu? Sebenarnya zikir boleh saja tidak menggunakan wudhu, boleh, tidak apa-apa. Tapi lebih baik dengan toharah, dengan bersuci. Karena nanti dengan bersuci itulah zikir tersebut akan ada bekasnya. Ya, jadi zikir itu akan berbekas dalam tubuh kita kalau kita melakukannya dalam bentuk adab-adab yang tepat. Kalau tidak menggunakan adab, susah. Zikir itu akan membekas. Dia lewat begitu saja, lewat saja. Tidak ada bekasnya. Makanya dengan adab, menghadap ke kiblat, kemudian dengan toharah, dengan zikir, tidak
tidak diusik dengan ucapan-ucapan yang lain, apa semuanya. Zikir betul-betul zikir. Nah, maka dia akan terlihat rahasia zikir itu. Coba saja bentuk zikir kita, kalau zikirnya betul, menghadap kiblat, duduk betul, khusyuk, insya Allah sampai. Tapi kalau ada zikirnya itu tidak menghadap kiblat, kemudian tidak dengan toharoh, dia dapat pahalanya, tetap dapat. Cuman bekas daripada zikir itu yang minim lah, kurang lah untuk dirasakan. Karena zikir itu yang kita inginkan adalah merasakan daripada nikmatnya zikir tersebut. Allah alam. Ya, silakan. Iya. Hati kita senang. Ya, yang membuat hati kita senang itu kan Allah. Dan hati itu bisa senang hanya dengan satu, zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau orang mengatakan senang itu dunia, enggak. Senang dunia itu sesaat. Apa saja bentuknya sesaat. Senang saat itu, habis itu hilang. Dia perlu lagi kesenangan yang lain. Tapi kalau zikir, semakin kita baca, dengan zikir semakin kita mendapatkan ketenangan yang saat ini kita rasakan, nanti akan melebihi lagi yang akan kita rasakan. Semakin dalam di zikir tersebut, semakin kita akan mendapatkan ketenangan yang tidak kita dapati ketenangan di awal. Semakin dalam. Tapi kalau kita itu dunia, nggak bisa. Bosan. Seindah apapun tempat, kalau itu yang kita tuju terus bosan. Siapa yang bilang Bali tidak bagus? Bagus. Tapi kalau ada orang-orang yang hari-hari ke Bali, bosan. Tanya saja orang yang di Bali. Bosan enggak? Risau aku, kata dia. Cantik itu pantai, cantik. Tapi aku udah sering. Jadi dunia, itulah bentuk dunia. Dia punya pasangannya cantik misalkan. Kalau tidak didasari dengan agama yang kuat, dia bilang bosan. Kenapa? Iya bosan lah Pak, kata dia. Cantik kata dia. Tapi kan ibaratnya rendang, kata dia. Rendang kan nyaman. Tapi pengen nggak makan ikan asin, kata dia kan. Masa ikan asin pula ada rendang, kata dia kan. Nikmatnya berbeda. Iya begitu dunia itu seperti itu. Kenikmatan yang saat ini kita rasakan nanti berbeda. Udah punya rumah nih cantik. Apa sampai di situ senangnya? Enggak. Suatu saat dia akan bosan lagi, dia rubah bentuk rumah tadi. Itulah dunia. Tapi kalau bentuknya zikir, ibadah, tidak. Saat ini dia rasakan tenang. Dalami lagi, semakin dalam zikir tersebut, semakin dia akan mendapatkan rahasia daripada zikir itu. Dan itu tak bisa diungkapkan, ketenangan itu hanya pribadi yang bisa merasakannya. Karena kalau diceritakan kepada orang lain, nggak bisa. Kecuali sama-sama mendapatkan ketenangan. Bisa. Tapi kalau cerita sama orang yang belum mendapatkan ketenangan, mungkin diangguk-angguk aja. Iya kah kata dia? Iya kah? Ya. Karena dia tak nyambung. Tapi kalau sama-sama circle-nya nyambung, insya Allah. Kayak antum, saya sering gambarkan, ini orang yang belum pernah merasakan, kemudian kita ceritakan, nyaman. Apa nyaman tuh? Kan? Mana bisa? Tak bisa. Karena dia belum merasakan. Kalau sesuatu yang belum dia rasakan, kita ceritakan, tak bisa. Tapi kalau sama-sama ngerasakan, macam mana tuh? Nyaman. Cerita panjang. Jadi kalau mendapatkan ketenangan itu, udah simpan saja, rasakan, nikmati terus. Dan semakin dirasakan, semakin nanti akan menambahkan kenikmatan yang namanya tadi halawatul ibadah. Kelezatan daripada ibadah. Kalau orang mendapatkan kelezatan ibadah, dia sholatnya itu bukan sholat keterpaksaan, bukan. Justru sholat itu adalah sholat kenikmatan.
Ibadah apapun kalau sudah keterpaksaan itu kan tidak enak. Apa aja? Sholat, ngaji, zikir. Kalau terpaksa itu tidak enak. Tapi sesuatu itu harus dipaksa awalnya. Kalau tidak dipaksa tak jadi. Nah, tapi kalau nanti sudah jadi, udah. Sesuatu itu bukan paksaan lagi. Justru kalau kita tidak sholat, nah ini salah satunya sebagai penutup. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan, kalau ini ada dalam diri kita, kalau ini ada, ketika kita tidak sholat, kita ada merasakan satu hal yang kurang, hendak nyaman dalam hati kita. Berarti Allah mulai ingin memberikan kenikmatan itu kepada kita. Contoh misalkan, masuk azan duhur, Allahu Akbar, posisi kita kerja. Dengan posisi masing-masing lah. Ada yang kepengen cepat sholat, tapi tak bisa ditinggalkan. Ada yang bisa, alhamdulillah. Ada yang posisi yang masih belum sholat ini, enggak tenang nih. Enggak tenang. Gelisah, ini begini. Kayak ada sesuatu yang kurang tadi. Allah lagi memberikan nikmat awal kepada kita. Karena mengapa? Karena ada orang yang azan pun berkomandan, sampai sholat itu selesai pun biasa saja. Mungkin dulu kita pernah merasakan itu. Jadi, enggak tidur. Azan, ya udahlah azan sampai waktu zuhur itu habis, merasa salah aja tidak. Bayangkan, merasa salah saja tidak, merasa berdosa saja tidak. Kenapa? Nikmat itu belum Allah kasih. Tapi ada posisi tadi Allah berikan awal daripada kenikmatan dari waktu tadi. Allahu Akbar, terpanggil hati kita, tersentak hati kita. Ya Allah, kepengen sholat zuhur, tapi mungkin ada pekerjaan, dia juga bukan pimpinan, dia mungkin karyawan, tidak bisa dia main keluar sembarangan, sehingga ya Allah, kapan aku sembayangi? Sholatlah akhirnya di jam 2. Sholat dia Allahu Akbar. Setelah dia sholat baru dia tenang. Alhamdulillah. Jadi tapi dari jam 12 dari ke jam 2 kayak ada yang menjanggal di hati dia. Itu nikmat. Itu nikmat, Pak. Nah, itu nikmat yang tak bisa dirasakan kecuali pribadi masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.